Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai survei lingkungan belajar yang diperuntukkan untuk kepala sekolah dan guru pada satuan pendidikan, yaitu pada saat ini saya membahas di jenjang SMP maupun SD, yaitu untuk momen asesmen nasional pada tahun 2021. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman, ini saya akan membahas tentang survei lingkungan belajar. Nah, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang muncul pada kondisi di lapangan. Ini ada saya review, ada 8 pertanyaan. Yang pertama, kapan tingkat SMP maupun SD itu mengisi survei lingkungan belajar? Ini nanti dibahas. Terus di mana dapat melihat jadwal ANBK pada saat tiap jenjang? Terus apakah siswa yang belum ANBK, guru tidak bisa mengisi survei lingkungan belajar? Terus yang nomor 4, apakah token untuk satu sekolah itu sama? Maksudnya token untuk mengisi survei lingkungan belajar. Nomor 5, apakah guru yang tampil di dashboard SLB saja yang wajib mengisi survei lingkungan belajar? Terus yang nomor 6, apakah waktu pengisian survei lingkungan belajar dibatasi seperti waktu ANBK? Terus yang nomor 7, ANBK siswa semi online. Apakah yang guru juga semi online saat pengisian survei lingkungan belajar? Terus yang terakhir ini ada pertanyaan tentang nomor token survei lingkungan belajar diambil dari mana? Oke, kita bahas yang pertama ialah kapan tingkat SMP dan SD mengisi survei lingkungan belajar. Oke, teman-teman, waktu pengisian survei lingkungan belajar ini disesuaikan dengan waktu pelaksanaan asesmen nasional pada satuan pendidikan, yaitu pada siswanya. Kalau yang SMK itu kelas 11, kalau SMP kelas 8. Jadi seperti itu. Di mana letaknya? Kita mau melihat di pos ANBK tahun 2021. Oke teman-teman, untuk pertanyaan nomor 1, kapan tingkat SMP dan SD mengisi survei lingkungan belajar? Jika dilihat di pos ANBK tahun 2021, ini bisa dilihat teman-teman, bahwasannya survei lingkungan belajar itu diisi guru pada hari kedua, di mana siswa sudah melaksanakan ANBK pada hari pertama. Karena waktu pelaksanaan AN untuk setiap peserta di satuan pendidikan ialah 2 hari dan ada 2 gelombang. Kebetulan kemarin yang tingkat SMK dan paket C itu sudah melakukan ANBK dan terakhir hari ini tanggal 23 September 2021. Ini bisa teman-teman lihat ya, untuk yang pertama ini kan hari pertama itu mengisi tentang literasi membaca sama survei karakter. Terus yang kedua ada numerasi dan survei lingkungan. Survei lingkungan ini, di sini teman-teman pendidik ini berkewajiban untuk mengisi survei lingkungan secara mandiri sesuai dengan pelaksanaan AN peserta didiknya, yaitu 4 hari. 4 hari ini terdiri dari 2 gelombang ya. Gelombang 1 itu hari pertama dan kedua, gelombang 2 hari pertama dan kedua. Berikut juga untuk kepala sekolah. Kita cek di halaman 44. Di halaman 44 ini disebutkan bahwasannya penjadwalan untuk AN setiap peserta pada satuan pendidikan juga sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Oke. Ini di halaman 45 ini dijelaskan bahwasannya untuk tingkat SMK kemarin teman-teman, yang tingkat SMK itu pelaksanaan AN-nya tanggal 20 sampai 23. Ini berarti kan 2 gelombang 4 hari. Terus bagaimana yang tingkat SMP? Untuk tingkat SMP itu ialah dari 4 sampai dengan 7 Oktober 2021. Jadi jika teman-teman sekolahnya itu terdata AN-nya pada gelombang 1, maka nanti teman-teman bisa mengisi survei lingkungan belajarnya dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 5. Kalau gelombang 2 nanti bisa ngisi juga dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 7. Terus kalau yang SD teman-teman bisa dilihat di sini jadwalnya ialah ada gelombang ya teman-teman pelaksanaan AN jenjang SD.
Ini ada gelombang 1 di mana itu terjadwalnya 8 sampai 11 November 2021. Ya. Yang gelombang 2 15 sampai 18. Jadi teman-teman, jawaban dari pertanyaan nomor 1 ialah disesuaikan dengan penjadwalan AN pada setiap peserta di satuan pendidikan. Misal kalau yang SMP berarti jawabannya SMP itu perkiraannya yaitu tanggal berapa tadi teman-teman yang SMP? Untuk yang SMP tadi kita lihat di sini yang SMP AN ini teman-teman pelaksanaan AN jenjang SMP MTS paket B ialah tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 nanti teman-teman bisa mengisi survei lingkungan belajar. Kalau yang SD itu tanggal 8 sampai 11 November untuk gelombang 1, untuk gelombang 2-nya 15 sampai 18 November 2021. Oke, terus yang kedua ada pertanyaan, di mana dapat melihat jadwal ANBK pada setiap jenjang? Melihatnya ialah di pos ANBK tahun 2021, yaitu di halaman 45. Di sini ada tanggal penting pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Terus yang nomor 3, apakah siswa yang belum ANBK, guru tidak bisa mengisi survei lingkungan belajar? Ini jawabannya ya. Karena survei lingkungan belajar ini pengisiannya disesuaikan dengan penjadwalan pada masing-masing jenjang di satuan pendidikan. Jadi seperti itu teman-teman, jawabannya sama ya. Bisa dilihat di pos ANBK. Terus yang nomor 4, apakah token untuk satu sekolah itu sama? Token untuk satu sekolah ialah sama. Saya contohkan misal di sekolah Bapak Ibu, di sekolah A itu gurunya 5. Nah, di semua guru itu mempunyai token yang sama. Yang membedakan hanya apanya? Yang membedakan ialah identitas, yaitu NIK dan tanggal lahir. Tapi untuk token ketika teman-teman mengisi survei lingkungan belajar itu sama. Kita cek di halaman 24. Oke, kita cari dulu di halaman 24. Jika tidak salah dijelaskan mengenai hal ini, teman-teman ya. Di halaman 24 ini dijelaskan teman-teman, Proktor mencetak kartu login untuk peserta didik dan kepala satuan pendidikan melalui laman yang disediakan oleh Kemendikbud. Pendidik dan kepala sekolah melakukan login ke laman survei lingkungan belajar. Login dapat menggunakan piranti komputer, laptop, atau gawai, HP, atau tablet. Memastikan semua pernyataan telah dijawab sebelum melakukan submit jawaban. Jadi, token ini nanti yang memberikan ialah operator sekolah dan sama pada satu sekolah. Yang nomor 5, pertanyaannya apakah guru yang tampil di dashboard SLB saja yang mengisi survei lingkungan belajar? Jawabannya iya. Karena seperti ini teman-teman, yang ada di dashboard SLB itu sudah masuk pendataan dan memiliki kartu login survei lingkungan belajar. Jika teman-teman tidak memiliki kartu login, kemungkinan besar jika melakukan login di survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id, teman-teman tidak bisa masuk. Terus yang selanjutnya, yang nomor 6, apakah waktu pengisian survei lingkungan belajar dibatasi seperti waktu ANBK? Jawabannya ya, dibatasinya seperti apa? Dibatasinya ialah disesuaikan dengan penjadwalan ANBK pada peserta didik di setiap jenjangnya. Tadi sudah saya jelaskan sesuai dengan pertanyaan nomor 1. Nanti bisa teman-teman buka di halaman 44 di pos ANBK tahun 2021. Ini teman-teman bisa dilihat di halaman 45 ya. Terus yang nomor 7, ini ANBK siswa semi online. Apakah yang guru juga semi online saat pengisian survei lingkungan belajar? Jawabannya ialah tidak, karena tadi sudah disebutkan di halaman 24, itu guru mengerjakan survei lingkungan belajar menggunakan HP maupun tablet yang terkoneksi dengan internet. Ini teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan sistem semi online sesuai dengan sekolah. Misal
sekolah Bapak Ibu menerapkan ANBK-nya semi online, bukan full online. Terus ketika nanti pengisian survei lingkungan belajar, apakah juga menyesuaikan sesuai ANBK siswa? Tidak. Kalau guru, pengisiannya ialah online menggunakan HP, laptop yang terkoneksi dengan internet. Terus di halaman 29 juga disebutkan teman-teman, saya buka dulu di halaman 29 nih teman-teman, ada penjelasan bahwasannya survei lingkungan belajar ini diisi dalam jangka waktu 4 hari, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2. Artinya kalau di sekolah teman-teman mengambil gelombang 1 berarti ya hari 1 dan kedua. Kalau gelombang 2 berarti hari 3 dan keempat. Terserah teman-teman mau mengisi di hari ke-1 ataupun kedua. Tapi kalau sesuai penjadwalan ini, survei lingkungan belajar itu di hari kedua. Terus, mengisi survei lingkungan belajar dengan menggunakan perangkat komputer atau gawai yang terkoneksi dengan internet. Jadi tidak semi online. Dan yang poin ketiga, mengisi survei dilakukan secara mandiri tanpa bertanya atau bekerja sama dengan peserta lain. Artinya, ini juga harus diisi sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan lingkungan belajar di sekolah teman-teman. Terus, yang keempat, mengisi survei sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Jadi di sini sudah ada petunjuknya, yaitu di halaman 29. Terus yang nomor 8, ini pertanyaannya nomor token survei lingkungan belajar diambil dari mana? Oke. Nomor token survei lingkungan belajar bisa diambil dari mana? Ini bisa diambil dari lamannya dashboard slb.kemdikbud.go.id. Ini teman-teman bisa dilihat. Oke, teman-teman bisa melihat di tampilan ini lamannya dashboard dslb.kemdikbud.go.id. Teman-teman silahkan masuk menggunakan akun Dapodik teman-teman semuanya. Setelah nanti masuk, nanti akan disajikan ialah nama sekolahnya, NPSN, dan tokennya. Nanti teman-teman bisa melihat pada laman dashboard slb.kemdikbud.go.id. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan dari PD Official mengenai beberapa pertanyaan tentang mengisi survei lingkungan belajar pada asesmen nasional tahun 2021. Mudah-mudahan dapat dipahami, namun sebelum saya tutup, jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, komen, dan share PD Official. Channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data, salam literasi.